luxuries. Ain't no place that I'd rather be. Chilling with. Alhamdulillah wa syukur la ilaha illallah wa syarika lahu wa syukur anna Muhammadan abduhu Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali alhamdulillah, selamat datang ya di Ngabar, di tempat Pondok Wali Songo, yang mana dari Allah Ta'ala kita bertemu dengan beliau yang menangkan dari yang kemarin tentang Ustaz Damar ya. Jadi sebenarnya kami minta maaf ya, mungkin ketika panjenengan kesini kok yang muda-muda yang tampil ya, bukan berarti yang tua nggak ada gitu. Artinya memang di modelnya di Ngabar ini bagaimana meregenerasi daripada anak muda untuk lebih menggunakan sejak awal. Nah, jadi dikira nanti kalau orang Jawa kan nggak menghormati, oh itu orang ini pirang ngomong nih begitu. Nah ini beliau justru saya Damar sebagai manajer BNI sama langsung ya. Jadi nanti dikira sebenarnya gitu kan ya. Jadi nanti insya Allah untuk BMT beliau akan menerangkan, dan mungkin nanti ada presiden. Nah, boleh ya, boleh ya. Nanti kalau sekalian Ustaz Faiz sebagainya itu rombongannya, misalnya nanti monggo untuk berbagi ilmu dengan beliau yang baru itu apa? Saya baru tahun ini ya, mungkin beliau ya untuk generasian di Ngabar ini. Monggo waktu dan tempat selebihnya kami berikan kepada Ustaz Damar selaku pengelola BMT Ngabar yang merupakan sumber mata air daripada kegiatan fondasi di Pausa di Ngabar ini ya. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang ya Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar ya, dan mohon maaf juga kalau ini tadi nggak bisa ke kantor, soalnya kantor sempit. Kalau untuk 11 mungkinan sempit banget ya. Makanya kalau masih di masjid ya saya alihkan ke masjid gitu tadi. Gitu, Pak. Ya. Dan perkenalkan, nama saya Mas Damar Rajanski, biasa panggil Damar. Untuk jabatan saya di BMT manajer ya, seperti yang disampaikan tadi. Kalau untuk materi kayaknya kok nggak cocok, kayaknya harusnya saya yang kayak materi itu kan kayaknya. saya nggak enak sih Pak. Saya sendiri. Alhamdulillah. Monggo mungkin awal sekalian mungkin lebih tanya jawab ya, atau mungkin BNI tak ngapunten tentunya sejarahnya awalnya BNI didirikannya mungkin dari pengurus dan sebagainya sampai antum dapat jabatan ini manajer di BNI ini ya. Dan dana dari mana menghimpunnya dan sebagainya. Untuk sejarah BNI sendiri, BNI dulu didirikan pertama kali di 2017, tepatnya 25 Mei 2017 lalu. Jadi kalau sampai sekarang 6 tahun bersalin. Dan BNI dulu dipelopori 6 orang untuk pendiriannya, dan ada untuk pertama kali itu ada 25 anggota. Dan modal kita dulu awal 25 juta juga, jadi per anggota awal itu menyetorkan sumbangan pokok 1 juta per anggota. Dan hingga saat ini alhamdulillah aset BNI Ngabar sekarang di angka 4,3 kalau nggak salah M. Jadi masih rendah ya kalau dihitung masih rendah sekali. Mungkin BMT di Pondok asetnya ada sampai berapa? Baru setengah T. 500 juta. Ada cabang. Di BMT Ngabar ini juga baru satu saja. Kita belum ada cabang. Salah satunya dari Bapak Pimpinan dan Ketua Yayasan diminta untuk memprioritaskan satu-satu Ngabar dulu. Nanti kalau Ngabar sudah sejahtera, kita baru boleh ekspansi gitu. Tapi kemungkinan di tahun depan insya Allah itu kita mendirikan cabang. Untuk saat ini pengelola BNI Ngabar ada 8 untuk pengelola termasuk saya, dan ada pengawas manajemen 3 orang, pengawas syariahnya 2 orang. Mungkin dana yang dihimpun dilarikan ke mana? Untuk dana yang dihimpun kita ada yang dana sosial, ada dana untuk simpan pinjam juga. Kita untuk akad yang kita gunakan yang sekarang ini ada 5 kurang lebih. Ada murobahat, ijarah, rohan, kor, sohul hasan. Ada ini. Sohul hasan itu maksudnya ke
itu maju. Soalnya itu untuk sosial. Jadi kalau port itu kita nggak ngasih margin, kita pure untuk membantu. Kalau port untuk pembiayaan di BMT Ngabar ini yang paling diminati yang pertama adalah merubah pastinya. Kalau merubah itu satu saat Ngabar masih muda-muda, ngabdi di pondok. Yang kedua itu biasanya pembiayaan HP, laptop, mau skripsinya pembiayaan laptop, jadi pembiayaan yang paling tinggi di merubah. Dan setelah itu, setelah merubah ada musyarakah. Musyarakah juga banyak diminati. Kalau musyarakah ketika pusat-pusat yang suyu, yang suyu biasanya musyarakah bukan usaha, dan juga masa-masa sekitar. Di BMT Ngabar ini nggak hanya melayani pondok saja, tapi juga ke masyarakat yang tapi di BMT ini prioritaskan untuk masyarakat Ngabar. Kalau sebenarnya masyarakat Ngabar yang prioritas yang untuk apa penabungnya? Penabungnya? Ya. Untuk penabungnya mayoritas sekitar Ngabar, dan bisa dibilang 60% itu dari satu saat Ngabar dan juga santri. Jadi kita ada untuk produk kita itu yang pertama ada simpanan mandiri. Diperuntukkan untuk satu saja dan warga-warga sekitar. Ada simpanan santri mandiri itu untuk tabungan pelajar. Ada simpanan ternak itu untuk persiapan Idul Adha biasanya kita gunakannya. Dan setelah itu ada simpanan wajib, simpanan pokok, dan ada juga simpanan korban. Tadi simpanan ternak itu simpanan korban, dan satu lagi simpanan pertanian. Nah, simpanan pertanian ini digunakan untuk wakaf pondok, wakaf tanah yang dia itu berprofit, seperti sewa tanah seperti itu, maksudnya ke tabungan pertanahan. Jadi sementara ini tabungan pertanahan kita untuk memfasilitasi wakaf produktif itu tadi. Jadi setiap penyewa itu nyetornya ke BM. Semua arus keuangan seperti syariah, upah guru-guru, terus gaji karyawan Ngabar, terus gaji usaha bekerja, kebersihan dan sebagainya, semuanya lewatnya satu pintu di BM. Mungkin ada pertanyaan atau tanya jawab boleh. Apa Ustaz, yang simpanan pertanahan tadi itu gimana Ustaz? Tanya tadi simpanan pertanian. Iya, yang dia bisa dapat margin dari sewa tanah. Oh, sewa tanah itu dari sewa tanah itu yang megang kan dari bagian pertanahan di Indonesia. Maksudnya tanah wakaf ya? Tanah punya pondok. itu punya pondok. Oh. Dan tanah itu karena cuma sepetak gitu, kalau dan mau dibangun belum punya dana. Akhirnya itu dibuat wakaf produktif dulu agar uangnya bisa putar dulu. Uang akhirnya tanahnya disewakan Untuk pertanian. untuk pertanian. Berarti uangnya dikelola BMT Ya. Kalau dulu sebelum ada peraturan yang baru, pengelola sawah tadi, penggarap sawah ada dua yang boleh dipilih, antara setor hasil atau gabah, atau setoran uang. Tapi untuk sekarang ini diratakan semua untuk setoran uang, setorannya uang gitu. Dan itu masuknya nanti di BMT hanya penampung saja. Jadi dananya itu hanya dana wadiah yang BMT. Jadi nanti dana itu akan dikelola lagi di yayasan. Jadi pihak yayasan yang mengelola. Struktur BMT itu kalau di pondok gimana? Struktur BMT kalau di pondok yang pertama ada penasehat. Maksudnya posisinya sejajar di atas pondok atau gimana? Ya. Kita di bawah yayasan. Oh yes. Ya, jadi yang kayak warehouse, terus Ngabarmat. Nah, kalau Ngabarmat itu di bawah naungannya warehouse. Jadi warehouse itu sebagai gudangnya. Warehouse, Ngabarmat, ya, Putra Putri satu pintu di warehouse itu. Jadi itu dan semuanya di situ. Ini juga Ngabar Bakery juga di sana juga. Jadi unit usaha itu di warehouse itu.
unit usaha di West Coast, pelayanan ada di BNT, untuk pertanian, bagian pertanian ada, peternakan juga ada. Untuk di bawah yayasan ada kurang lebih ada 10 bagian di bawah naungan yayasan, termasuk warehouse dan BNT di bawah naungan yayasan. Jadi BMT dulu ceritanya didirikan karena ya, satu saja ini butuh dana untuk menyokong. Akhirnya karena dulu banyak yang minjem di administrasi pondok, akhirnya ya nggak tercatat, terus uangnya nggak karuan, akhirnya didirikanlah BMT untuk melayani satu saja yang membutuhkan. Monggo, yang lainnya. Sumber dana utamanya di BMT itu dari mana ya? Dana pasti sampai ya Semangat perputaran 4 miliar dalam kurun 6 tahun itu. Kalau kita lihat anggotanya kan cuma 25 ya, orang 1 juta, jadi kan 25 juta. Nah sampai istilahnya itu perputaran sampai 4 miliar itu sumber dananya dari mana yang terbesar? Bisa dibilang yang 25 tadi itu sebagai modal awal. Nah, pemodal awal tadi kita jadikan modal, dan sekarang ini posisi beliau ada di anggota. Jadi 25 itu yang pertama kali untuk pendirian. Jadi kita pendirian itu kita modal 25. Tapi tetap setelah itu kita ekspansi nyari anggota-anggota, termasuk ustadz saja seluruhnya kita tawarin, nggak diwajibkan kok, nggak diwajibkan, tapi kita tawarin yang mau jadi anggota siapa. Jadi untuk anggota sekarang ada kurang lebih ada 250-an untuk anggotanya. Bukan karena ada regulasi yang baru gitu, nggak salah, semua sekarang harus anggota, dan semuanya juga harus bersertifikasi semua, baik DPS sama manajer juga harus sertifikasi nasional. Alhamdulillah sekarang BMT sudah bersertifikasi semua, dan kemarin juga. Jadi terbesarnya dana itu dari masyarakat tadi sampai mencapai 4,3 yang dari Dananya ya dari pondok salah satunya, sama dari masyarakat juga, sama pembiayaan kita sih. Sebenarnya pembiayaan juga lumayan tinggi di BMT. Terus apakah ketika untuk misalnya pembiayaan itu kan kadang-kadang ada nggak resiko, mungkin ada nggak sistem survei dulu orangnya gimana, bagaimana mau tidak dana itu bagaimana mungkin, atau sebatas tadi hanya sebatas saja kan safety potong gaji misalnya gitu lah, atau bagaimana monggo. Untuk prosedur pembiayaan di BMT kita untuk satu saja itu kan kita sudah kenal. Yeah. Jadi kalau satu saja yang sudah kenal, terus misalnya beliau cuma bilang mau beli HP, kalau untuk satu saja langsung kita terima, dan pasti tapi tetap prosedurnya tetap sama, ya perizinan, tanda tangan dan sebagainya. Cuman kalau sudah tahu kondisi rumahnya, kondisi keluarganya, kita boleh nggak survei kalau satu saja. Kalau orang luar itu wajib untuk survei, soalnya apalagi kita yang belum kenal sama sekali, kita harus survei keadaan keluarganya. Jadi kabarnya kita survei yang pertama, bapaknya punya yang debiturnya ada pembiayaan lain nggak selain BMT Ngabar. Misalnya ada, kalau ditambah sama BMT Ngabar kuat atau tidak. Terus beban keluarganya juga pasti kita hitung. Misalnya beban keluarganya tinggi terus mau pembiayaan, takutnya nanti ada dikalahkan salah satu kan kasihan, jadi mending kita nggak ngasih. Akhirnya yang ketiga satu lagi kondisi keluarganya harmonis atau tidak, itu juga mempengaruhi untuk di ACC-nya atau tidaknya. Sama untuk tadi untuk satu saja, jadi kita langsung auto debit karena tadi satu saja itu gaji syariahnya atau upahnya setiap bulan itu masuk di BMT, jadi kita tinggal auto debit saja. Makanya itu meminimalisir resiko tadi, makanya kita langsung pulihkan kan. Kalau pembiayanya tinggi, tetap kita ada kumpul komite pembiayaan. Jumlah santri berapa? Jumlah santri putra putri. Untuk putra putri ada 2.000. Tim di 2.400-an.
Itu di luar MI, TK itu baru santri. Kalau dihitung keseluruhan mungkin ada 6 gitu. Termasuk ustadznya. Kalau dihitung seluruh masyarakat pondok. Pengajarannya bisa berapa? Bisa 200-an ya? Ada pengajar yang dalam saja itu kalau nggak salah ada 200 lebih. Yang dalam, yang satu-satu, yang muda-muda, yang udah menikah kalau kurang lebih 100. Termasuk itu berarti alumni juga ya? Karena alumni 2021 kemarin COVID. Jadi alumninya seadanya. Jadi semua SPP lewat BMT semua. SPP beda lagi. Untuk SPP ada bagian administrasi sendiri untuk masalah SPP. Cuman dari kita melayani untuk transfer. Soalnya kan setelah saya pelajari ternyata yang ke BMT itu adalah wali santri yang gaptek, nggak bisa transfernya. Kita ngadain pelayanan untuk transfer. Untuk transfer kita bisa sama BSI, layanan transfer. Kita host sama BSI. Tapi berarti uang pondok sama uang BMT itu tidak dipulkan dikelola di BMT enggak ya? Tidak. Tidak. Jadi masing-masing administrasi warehouse tadi ya. Administrasi warehouse BMT masing-masing kelola sendiri. Jadi uangnya itu bisa dibilang. Tapi tadi penggajian tadi setelah dapat data dari administrasi baru proses transfer dilakukan dengan BMT. Jadi dananya ambil dari yayasan lagi kan? ya dari yayasan. Untuk gaji sendiri syariah Ustadz itu yang inputernya itu dari bendahara langsung. Ya, uang itu berarti kan ada di mana tuh uang itu Ustaz? Waktu kita mendebat kan uang itu ada, jadi sekali pembayaran Ustaz tuh kan berapa misalnya 100 juta. Uang itu kan pasti diambil BNT itu dari mana itu? Berarti ada simpanan yayasan yang berada di BNT berarti? Itu yayasan yang ngasih kita secara cash. Jadi setiap bulan ngasih cash, bukan disimpan. Bukan di sini. Jadi untuk bendahara sendiri kan administrasi itu kerjasamanya sama muamalat. Jadi uangnya ada di muamalat. Bukan di BNT. Bukan jadi satu rekening, beda rekening. Maka kalau jadi satu rekening bingung nanti kita laporannya. Artinya yayasan tuh menyimpan dana juga di pondok menyimpan dana juga di BNT. Jadi setiap bulan cukup mendapat rekening si yayasan, terus kredit ke rekening standar bayar. Kalau menyimpan dana tidak, kan kalau untuk penyertaan modal sebagai yayasan sebagai penyertaan modal kan We're at home with the Azaris. Ain't no place that I'd rather be. Chilling with my family, learning all about our deen. Knowledge is the greatest legacy. We make this path our destiny. Our deeds echo eternally. Bless me.